kita punya di sini, kemungkinan ini ada sedikit perbedaan ya yang dengan yang ada di Uncia. Tampilannya berbeda atau sama Bu? Sepertinya sih. Kirinya di kanan, cuma itu posisi aja yang di atas sama semua. Untuk pilihan tools di atasnya ini ada perbedaan nggak ya? Enggak, sebentar ya, saya buka dulu. Buka ini, Mbak. Jadi kalau yang kita punya di sini, kebetulan EDS-nya itu memakai detektor Explore 15. Kalau dilihat kemarin di SEM-nya di sana, kayaknya detektornya sedikit berbeda dengan yang ada di sini. Jadi mungkin tampilannya juga berbeda, cuman secara umum untuk penggunaannya hampir sama, cuman ada beberapa custom yang oh ya. Ini Mbak tampilan yang di sini. Oh ya. Ini cuman beda satu itu ya setelah di sini. Di situ ada pilihan apa ya? Ada pilihan 5. Oh, paling di sini ada tambahan Aztec Live di sananya ada. Oh iya. Terus yang atasnya setelah file itu ada beberapa pilihan, tuh ada teknik. Ada teknik nggak? Oh nggak ada. File view tools help. Oh ya, berarti sama dengan yang ada di sini. Baik, kita langsung saja mulai. Jadi ini adalah tampilan untuk PC EDS. Ya, yang pertama pada bagian kiri atas ini adalah file. Itu nanti kita gunakan untuk memulai proses EDS. Jadi jika kita sebelumnya belum melakukan EDS, kita di sini bisa memilih new project. Jadi diklik new project, kita langsung aja ya. Setelah itu ada view. Nah dari view ini ada pilihan application zoom level. Jadi untuk tampilannya itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, bisa small, bisa smallest, bisa small, bisa beberapa pilihan. Jadi disesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh user masing-masing gitu. Misalkan kita ya ini. Ya view. Setelah itu setelah pilihan view itu ada pilihan tools. Tools itu ada pilihan bahasanya. Ya mungkin yang biasa umum kita gunakan adalah bahasa Inggris ya. Kita default aja. Nah setelah itu ada pilihan restore default setting. Ini kembali ke settingan awal. Kemudian reference. Nah di sini adalah EDS Spectrum Viewer. Jadi mau tampilannya nanti seperti apa? Di sini ada pilihannya, mau ditampilkan skala secara vertikalnya, apakah akan ditampilkan atau tidak? Di sini bisa diatur di setting gitu. Terus ada juga tampilan anotasi atau tambahan di spektrum kita EDS nanti. Di sini juga bisa ditambahkan pilihannya. Kemudian di bawah spektrum display-nya juga ada pilihan, ada histogram, ada line, ada smooth. Nanti kita bisa lihat perbedaannya dari spektrum EDS-nya itu ketika kita gunakan histogram seperti apa, line seperti apa, dan smooth seperti apa. Nanti bisa kita lihat perbedaannya. Kemudian ada pilihan mini quant. Mini quant ini adalah informasi yang ada pada spektrum EDS. Contohnya untuk elemen tertentu persentasenya berapa gitu. Nanti di sini. Mbak, itu spektrum display. Kenapa? Masih di preference di spektrum display ya, mini quant. Ya, betul. Ya, betul. Jadi ini nggak ada di sini, Pak. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Spektrum display, noise. Kalau
Di scroll ke bawah emang nggak ada lagi ya, Bu? Habis. Oh, habis. Ya, Oh, jadi nanti ini kita, cuma sampai di noise peak aja. Spectrum display sama mini quant-nya nggak ada. oh ya, nanti kita lihat ketika sudah EDS aja ya, Bu. Mungkin bisa Oh, ditambahkan di layarnya gitu. Kemudian feature report-nya di sini ada pilihan apa ya? bentar Kak, Ini apa Kak? Itu setelah itu apa? Setelah EDS Spectrum Viewer di bawahnya apa? feature reporting untuk report EDS-nya. Oh, tidak ada. Adanya Oh, image viewer. Jadi di oke. sini, ya, image viewer. Oh, oh, image viewer. Iya, yang Ya, di atasnya bagian itu yang nggak ada. mana? Oke. Nanti itu sebenarnya untuk pilihan reporting aja sih, report EDS-nya aja tuh, Bu. Oh, di report. Kemudian setelah itu ada line scan viewer. Ya, Kalau langsung. ini cuma satu pilihan, apakah nanti pilihannya uh, line scan-nya itu ditebalkan tulisannya atau normal atau lebih tipis gitu. Terus project save uh, itu penyimpanan hasil EDS-nya, kemudian report mau ditampilkan, apakah ditampilkan spektrumnya juga sama gambar elektron image-nya juga ditampilkan atau yang hanya yang kita pilih saja gitu, itu ada pilihannya di situ. Kemudian ada status bar Mbak, itu bentar Mbak, ini report image scalingnya pixel per inch-nya di situ 150 ya? iya betul 150. Di sini 96 boleh saya naikkan ya? Iya boleh. Boleh, oke. Terus setelah itu ada status bar, itu adalah informasi parameter dengan yang terbaca di EDS dengan yang ada pada mikroskop kontrolnya. Ya. Ada detailnya di situ ya Bu. Terus yang terakhir adalah show welcome screen at startup. Jadi ketika buka software Aztec One-nya, jadi kayak tampil welcome screen-nya gitu. Oh. Itu bisa di checklist atau enggak. Secara ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke bawah untuk pilihan pertama adalah discard specimen. Nah, di sini itu kita bisa memilih menambahkan spesimen. Misalkan dalam satu sampel itu kita masukkan beberapa sampel. Jadi kita misalkan sampel satu itu spesimen satu, nanti bisa di rename namanya sesuai dengan spesimen yang kita analisa. Oh iya Ini iya juga iya. bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Misalkan ada berapa spesimen yang akan kita analisa. Itu tergantung per spesimen aja gitu. Jadi setiap ganti sampel jadi satu spesimen gitu biar terdefinisi gitu. Setelah itu di sebelah kanannya ada pilihan summary. Itu ada project note, itu bisa ditambahkan untuk note tentang spesimennya. Ini spesimen projectnya itu dari terserah ini nanti usernya memberikan informasi apa saja, ini bisa dituliskan di itu sini. seperti apa analisa begitu ya Mbak? Ya bisa. Bisa jadi seperti itu ya? Ya ketika nanti sudah di save projectnya EDS nanti bisa tampilan dari reportnya itu ada tambahan yang kita tambahkan dari note ini gitu. Jadi Nanti misalkan tampilan takutnya di ya di hasilnya ya. Ya, kita analisa terus ternyata kita ingat sesuatu atau ada ya. Kayak catatan kecil gitu lah ya. Catatan, ya betul. Ini ada catatan itu bisa ditambahkan di situ. Baik itu spesimen 1, spesimen 2 itu dua-duanya bisa ditambahkan note di situ. Terus predefined element ini yang elemen yang kita input ke nanti pas analisa sampel. Setelah itu kita lanjut ke di sana nggak ada ini ya. Nggak ada. Setelah itu kalau di sana langsung ke scan image ya. Iya benar. Nah, di situ ada pilihan scan image. Misalkan kita pilih dulu nih, new specimen ya. Nah, untuk tampilan new
new spesimennya ini. Jadi ketika udah mau analisa, di sini ada pilihan scan image. Jadi ini kita nyalakan dulu SEM-nya. Ya, saya juga belum scan ini. Tentunya sebentar. Ada sampel. Bentar boleh ya Mbak, biar saya bisa ngikutin. Saya scan sampel dulu ya. Iya boleh. Jadi setelah di pilihan scan image itu ada pilihan new site, terus scan image, terus di sampingnya adalah untuk kalau misalkan mau berhenti scan-nya di stop gitu, pilihan pause. Dan di sampingnya lagi ada setting. Nah, setting ini di sini juga bisa kita set scan image size-nya. Ada 3 pilihan, 512, 1024, sama 2000. Di setting ya Mbak? Oh iya, iya. Di setting. Ya, terus dwell time-nya ini bisa dari 1 mikron sampai 400 mikrosecond. Jadi makin ke bawah makin lama, dan gambarnya juga makin mulus. Jadi kalau mau gambarnya noise-nya lebih sedikit, jadi dwell time-nya dilamain. Oh, oke. 5 biasanya Mbak ya? Itu Mbak ini 5 ya? 5, ya. Nah, tapi kalau misalkan sampelnya gampang rusak, itu sampel yang ya bisa dicepetin aja, di fast scan aja. Kita akan dijadiin 1. Jadi proses TDS-nya lebih cepat, di scan-nya lebih cepat juga. Tapi biasanya kita pakai di 5 mikroseconds. Terus di bawahnya adalah pilihan input sinyal. Input sinyal ini bisa, nah yang kemarin kita bahas itu, jadi bisa gambarnya bisa SE, bisa BSE. Ini kita harusnya ini pilihannya SE, cuman nanti yang tampil pastinya BSE karena di bawahnya ada ini Bu, ada number of frame. Ya. Jadi yang ini adalah yang akan ditampilkan adalah kalau dari PC SEM-nya itu di quad 1. Walaupun di atasnya ini SE, sedangkan di PC SEM-nya itu kita taruh quad 1-nya adalah BSE, yang di sini tetap yang quad 1. Oke. Iya, sesuai dengan kalau di sana apa Bu? SE, quad 1 ya, di quad 1 dia ambil gambarnya. Oh ya, SE. Kalau di sini kebetulan adalah SE, cuman di atasnya settingannya BSE. SE, tapi tetap aja yang tampil akan SE karena sesuai dengan yang disetting pada PC EDS gitu. Oh, jadi kalau kayak kemarin kan kita quad 2-nya kan nggak bisa scan, Mbak? Iya. Tapi dia tetap. Berarti Mbak di sana dia scan-nya di quad 2? Quad 1. Oh, quad 1 juga. Oke. Ya, quad 1. Oke. Bentar. Berarti ini kalau number of frames-nya kita tambah 2 misalnya gitu. Nampil keduanya yang dari SE dan BSE gitu. Diklik dua-duanya. Kalau misalkan diklik 2, yang atasnya juga diklik. Yang ini cuma bisa diklik. Tapi nggak bisa tuh satu aja pilihannya. Ya, nggak bisa dua. Oke, berarti ini defaultnya 1 lah ya. Iya. Oke. Jadi defaultnya kalau untuk PDS itu sebaiknya yang di scan adalah gambar PDS. Kita membuat sebagai navigasi kita untuk proses. Kita coba aja ya Bu untuk scan image yang Pak, suaranya lari-lari. Suaranya sepertinya kurang pas Ibu Yeni. Maaf Mbak Yeni, ya. Suaranya lari-lari Mbak. Oke, sekarang gimana Bu? Ya, lumayan. Kasih ya. Atau ini di aja? Oh, saya belum scan.
Sebentar, sebentar. Halo. Kalau ini gimana, Bu? Ya, Oh, udah lebih baik. ya, lebih bagus. Ya. Oke. Sini aja ya. Oke, ini sekarang kita sudah scan image dan yang tampil di PC EDS-nya adalah gambar dari BSD. Kita BSE nih, dari BSE kita lihat bahwa ada yang partikel yang lebih cerah dibandingkan yang lain dan bentuknya juga beragam ya. Ada yang berbentuk panjang, ada yang berbentuk seperti partikel batuan gitu, ada yang kecil-kecil gitu. Nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kebetulan di EDS kita ini ada pilihan untuk mapping yang ini. Setelah scan itu ada pilihan mapping yang kayak lapisan gitu. Itu adalah mapping atau layer gitu. Itu adalah untuk mapping dan di sampingnya yang berbentuk spektrum ini adalah untuk point ID. Setelah itu yang paling terakhir itu adalah untuk EDS yang line scan. EDS Gitu. Ya, yang line scan yang terakhir. Nah, kita coba yang pertama dulu ya, Bu. Yang setelah scan image ini ada pilihan setelahnya, kita klik. Nah, di sini kalau kita mau memulai proses EDS mappingnya, tinggal diklik Acquire Map Data. Jadi ada tombol hijau, ini langsung di start aja. Ya. Mbak, ini, ya, nah, saya belum ya. dapat imaging SEM-nya nih, mau ngikutin bentar ya. Oke, ya ini sambil nunggu proses ini aja ya, Bu. Ya, ya. Oke. Nah. Sebenarnya gambar gini Ipeh juga sudah sering buat ya Ipeh ya? Iya, sudah. Oh, kalau mapping sudah sering ya, Bu. Yang belum yang mana, Bu, kalau untuk EDS-nya? Line scan. Tapi nggak apa-apa, kita ikutin aja. Iya, ya, nggak apa-apa. Kan Barangkali di sini juga saya ada trik-trik yang belum saya paham. Mungkin, ya, boleh-boleh, Mbak. Mungkin bisa dikoreksi kalau memang ada yang kira-kira masih belum fokus ya. Iya. Luar biasa. Selama ini belum pernah lihat nih, baru lihat hasilnya doang. Iya. Jadi rupanya. Untuk ini adalah proses mapping ya. Yang paling penting juga diperhatikan dalam proses mapping adalah memilih spot atau area yang akan kita analisa. Dan itu juga tergantung sebenarnya kondisi sampel yang kita analisa juga seperti apa gitu. Kalau misalkan kita punya sampel yang bentuknya serbuk dan itu berbentuk pasir dan memang kita pengen tahu senyawa yang atau elemen yang ada di dalam itu elemen apa saja gitu, apa saja yang muncul, apa saja yang terdeteksi dikeluarkan gitu. Berbeda dengan biasanya di peneliti-peneliti kan kadang dia hanya ingin menampilkan elemen yang diharapkan saja gitu. Misalkan dia proses deposisi di labnya, terus dia nggak mau untuk prekursornya dimasukkan juga ke analisa, itu tinggal di-exclude. Nah, cuman kalau kondisinya adalah sampel yang dari alam dan pengen tahu benar-benar apa saja yang terkandung di dalamnya, sebaiknya kita memilih area yang bervariasi gitu. Jadi seperti yang tadi saya pilih, areanya adalah area yang bervariasi. Jadi bentuknya ada yang panjang, ada yang berbentuk seperti batuan, ada yang cerah, ada yang gelap, ada yang nggak terlalu cerah gitu. Jadi kalau bisa untuk kasus yang kita emang nggak tahu itu unsurnya apa aja, pilih yang memang yang bervariasi gitu. Iya. Mbak, yang Mbak Yeni, kalau tadi yang diambil gambar itu daerah mana? Apakah semua kotak ini yang tadi barusan dia? Dalam proses mapping tadi ya, Bu. Kalau ini kebetulan prosesnya seluruh areanya. Jadi kalau ini kita lihat elektron image-nya ini, ini artinya semua area yang kita scan semua. Terus
yang di-scan, jadi sebaran unsurnya di semua area yang kita scan. Gitu. Tapi nanti kalau misalkan Ibu mau di area, misalkan kita scan-nya seluruh area ini, tapi ketika mapping mau area tertentu aja, di sini aja juga ada pilihannya. Jadi di bawah sini ada yang mau kotak, mapnya bentuknya kotak, atau elips, atau freehand. Ini maksudnya kita mengikuti bentuk yang kita mau gitu. Itu bisa. Artinya gambar Bu Yeni ini adalah semua yang di kotak ini ya, yang di Semua yang semua ada kotak di ini kotak. semua ya. Iya. Oh, kayak ini yang putih itu di sini ya, yang ini adalah Iya, yang putih ya, jadi berarti. ya kita lihat ternyata yang putih itu adalah kalau dilihat di ini ya, ternyata namanya FE. Nah, FE ini ya. sedangkan yang lain-lain adalah O, SI, dan AL. Nah, itu dilihat dari tabel periodik, kelihatan bahwa si FE ini jauh dari SI, O, dan AL. Makanya dia lebih cerah dibandingkan dengan yang lain kalau dilihat dari gambar electron image-nya. Gitu. Mbak Yeni? Ya. Ini EDS-nya spot size-nya berapa Mbak Yeni buka? Apanya? Spot size di sana. Spot size-nya kalau, nah itu juga yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita mapping atau kalau mapping dengan line scan itu hampir sama. Jadi intensitas yang kita butuhkan kalau dilihat di bawah ini ada legend di bawah. Nah, ada magnifikasi, terus ada voltasenya, terus working distance, terus ada input rate, sama ada output rate. Nah, untuk proses mapping itu yang dilihat adalah output rate. Jadi CPS-nya kalau diharapkan untuk prosesnya lebih cepat, itu CPS dari output rate-nya itu plus minus sampai 2000. Angkanya mendekati 2000. Plus minus nah, 2000 itu ya, caranya. Kenapa? Spot size-nya di 7 bisa nggak ya, Mbak? Oh, itu terlalu besar. Biasanya kalau 7 kayaknya udah sampai 5000 deh. Kadang juga itu tergantung sampel juga. Ya, tapi standarnya biasanya sampai 5. 4,5 atau 5 itu sudah sampai mendekati 2000. Itu kan angkanya nggak stabil di satu angka ya, Bu. Tapi yang penting pernah di angka 2000 gitu. Oke, ini kalau Mbak Yeni pakainya berapa nih spot size-nya? 5. Jadi bisa dinaikkan pelan-pelan. Bisa dinaikkan pelan-pelan. Apakah di spot size berapa yang angkanya mencapai 2000 gitu. Kadang pada sampel-sampel tertentu yang dia intensitas dari elektronnya banyak, itu nggak nyampe 5000, dia udah 2000 output rate-nya gitu. Jadi amannya di 5000 sih. Ya. Ini saya mulai scan di sini, Mbak. Oke. Halo, Mbak Yeni. Ya. Maaf Pak, suaranya kecil. Halo? Ya, Ya, kalau halo. misalnya kalau kita mau seleksi data, misalnya ada data yang kita perkirakan itu bukan dari sampel kita, misalkan mungkin kita perkirakan ini karbon ini berasal dari dari tape itu misalkan. Jadi kalau kita mau menghilangkan data itu seperti apa itu? Terus satu lagi kalau kita menampilkan datanya dalam atom presentasi. Oh iya, bisa Pak. Jadi yang pertama tadi pertanyaan Bapak siapa ya tadi saya? Fauzi. Oh ya Pak Fauzi. Jadi yang pertama kalau dari kita sudah selesai proses scanning, di bagian bawah sini kan ada yang pertama ini adalah spektrum dari EDS-nya, spektrum map-nya. Kemudian di samping sini ada selected
elemennya. Jadi elemen apa saja yang terdeteksi di sampel kita. Jadi kalau misalkan mau nampilkan semuanya ini di auto ID. Jadi kalau auto ID semua yang terdeteksi itu akan keluar. Nah, ketika kita misalkan sampel ini, karbonnya nggak mungkin dari sampel nih. Karbonnya kemungkinan dari tabnya gitu. Tinggal di-exclude aja, dipilih, exclude. Jadi dia nanti nggak masuk ke perhitungan. Perhitungan di mini kuannya. Di sininya nggak ada spektrum C-nya. Jadi karbonnya di-exclude, dipilih, kemudian di-exclude karbon. Jadi dia nggak masuk ke perhitungan. Cuman dalam spektrumnya tetap kelihatan puncak dari karbon. Tapi di perhitungannya dia nggak masuk ke perhitungan persenannya gitu, Pak. Terus yang kalau terus tadi satu lagi pertanyaannya. atom. Oh ya, persen Dirubah atom ke bisa persen. kita setting. Kalau yang setting defaultnya itu ada kan weight persen ya. Weight persen sama ada error barnya. Kalau mau diganti ke atomic percent tinggal klik ada show setting di bawah compare, ada show setting, tinggal ganti atom persen. Nah, ini sudah jadi atom persen. Cuman kalau atom persen nggak ada error barnya. Oke, makasih Mbak. Bisa. Ya. Yang biasa IPH lakukan atomic percent ya IPH ya? Dua-duanya Kak saya tampilkan. Dua-duanya Bu Elin saya tampilkan. Maksudnya saya copy dulu yang atomic percent, persen, lalu saya ganti, saya copy lagi atomic persennya. Berarti di save dua-duanya ya, Bu? Ya, di save dua-duanya. Kalau nggak salah juga ketika kita save data, kalau ini kan di atas ada report tuh ya. Report, terus ada project dan specimen note. Ini mau ditampilkan atau tidak, ini kalau misalkan kita pilih, dia akan berubah jadi oranye. Berarti nanti di reportnya akan tampil informasinya. Kemudian ini electron image exclude from report, ini mau ditampilkan atau tidak. Terus yang di setelahnya juga, misalkan kita tampilkan semua, kalau tidak salah ketika udah di save, itu akan ada informasi atomic percent dan weight persennya. Tapi dalam tabel, bukan dalam mini kuan ini. Jadi kalau ditampilkan itu warnanya biru ya Mbak? Kalau nggak ditampilkan biru, tapi kalau mau ditampilkan semua oranye, berarti oranye ini kepilih semua. Tapi ini di sini opsinya saya oranye semua, cuma nggak pernah tampil weight persen sama atomic persennya. Jadi saya adalah copy, lalu saya paste ke layar Word-nya itu. Oh ya, coba Ibu buka kalau ini biasanya ya, PC EDS ini nggak ada Word-nya. Jadi cuman ada notepad. Jadi notepad itu nggak baca tabel, cuman gambar aja. Maksudnya bukan WordPad ya, WordPad. Iya, WordPad. Jadi ketika Ibu buka di Word biasa, itu akan tampil. Ini kalau ini sama di sini juga kayak gitu. Ini kan nggak tampil nih. Nah, tapi ketika tampil biasanya di bawah grafik itu saya copy, saya paste. Jadi bisa. Kebetulan ini kalau misalkan dibuka di Word biasa, itu akan tampil di bawah ini tabelnya. Informasi weight persen, terus ada atomic persen, pokoknya ada beberapa informasi di sini. Mana ya? Belum pernah coba dibuka di Word. Coba dibuka IP, mungkin langsung muncul, jadi nggak usah copy paste. Ada di sini di PC-nya nggak diinstal ini Bu, nggak diinstal Office. Berarti kita copy dulu ya. Buka di ini ya, yang report yang sudah pernah. Oke. Saya buka ya. Saya buka ini yang sudah pernah. Bisa dilihat ya Mbak. Ya. Bukanya di Word, nggak ada Word-nya di sini. Berarti bukanya di komputer lain gitu maksudnya, udah dikirim. Ya, maksudnya gitu. Saya copy dulu. Nah, di copy dulu, buka di laptop, coba yang ada Word-nya.
Nanti muncul nggak? Artinya nanti nggak usah copy lagi kan? Nggak capek. Ya, coba. Nah, Oh, ini ini kan kebetulan yang tampilannya, Mbak. mapping. Oh, ini yang mapping. Nah, untuk kasus mapping memang ada dua. Oke. Ada dua. Yang pertama, ketika kita pilih ini, yang kita pilih, mana ya? Nggak kelihatan ya? Ini mapping. Oke. Ya, ini mapping. Berarti itu Ibu nge-save-nya di mapping langsung di-save ya? Iya. Tampilannya akan seperti yang itu, yang ditampilkan itu. Ya, nah ini saya Nah, copy. itu ada. Ini saya copy, Mbak. Oh, di copy. Iya. Berarti misalkan ini ya, ini ada yang mappingnya. Nah, ketika mapping nge-save-nya 2 kali. Jadi yang pilihan ketika mapping sama habis itu pindah ke spektrum di sampingnya ini. Di mana? Nah, ini di-save lagi. Jadi kan ini ada informasi spektrum dari map. Jadi map spektrum di-save. Iya. Nah, itu kalau dibuka di Word, di bawah sini ada tabelnya. Oh, dia tampil ya? Tampil. Jadi kalau saya namanya nggak usah ini. Selama ini saya paste, itu berarti tampilannya 2 ya, Mbak Yeni? Iya, tampilannya 2. Beda. Iya, ada yang Word, ada yang. Saya coba cek sebentar ya. Coba dipastikan dulu aja, Bu. Ya, saya copy dulu nih ke CD-nya ya. Ya. Jadi di save-nya 2 kali itu, tapi namanya sama ya? Enggak, beda. Beda, Bu. Oh, beda. Mana ya? Ada beda angkanya. Jadi kalau beda nge-save-nya bisa muncul ya, aneh juga kalau beda bisa muncul. Enggak, ini selisihnya selisih jam. Ada detiknya beda itu, Bu Elin. Iya, detiknya beda. Jadi nggak bakal ketiban. Jadi pasti ke-save dua-duanya. Karena kan satu-satu ngerjainnya. Oke ya, coba ya. Kemarin tuh kan hasil IP itu ada yang di tabel grafiknya beda dengan di tabel. Apa salah copy? Makanya karena di copy sendiri ya. Ya karena copy jadi sendiri mungkin errornya bisa dari human error gitu, Bu. Jadi kan di tabelnya kan rendah, kalau di ininya tinggi di grafiknya, bingung saya kan. Harusnya tampilannya nanti seperti ini, Bu. Kalau misalnya otomatis ada kesalahan bisa dikurangi karena mungkin banyak kali ya sampel udah pusing mungkin ya. Sebenarnya bukan pusing, saya nggak pernah lihat tampilannya di Word. Tampilannya seperti ini, Bu. Gimana? Ini, jadi di bawah spektrum ada informasi ada line type, ada weight, ada sigmanya sama atomic percent. Mana Mbak Yeni? Nggak kelihatan ya? Nggak ada. Oh, yang ini. Mana ya? Yang ini. Ya, di stop share dulu. Nah, ini harusnya kalau di step itu dibuka di Word ya. Harusnya ada seperti ini. Oh, begitu. Begitu nggak Bu Elin yang saya kasih? Kalau Bu Elin buka di Word. Itulah yang IP kasih mungkin karena IP copy kan, jadi saya lihat di tabel sama di grafik beda. Oke, berarti Bu Elin ada lihat tabel di Word-nya ya, tampilan Word-nya ya? Enggak, kan ini kan satu file kan, jadi kan langsung dilihat kan. Sebaiknya yang Ibu IP sharing ke yang punya sampel adalah ini gimana Pak? Yang ini. Nah, kalau ini kan tampilan copy sendiri ya, Peh ya? Iya. Kalau tampilan mesin seperti tadi mungkin. Mau ditampilkan itu, jadi setelah save mapping, udah di-save semua data, pindah ke yang satunya, di sebelahnya di-save juga gitu. Jadi ada 2 file. Udah, berarti nanti otomatis akan ke-save yang ada informasi tabelnya di bawah spektrum itu. Oke, bentar. Saya belum copy lagi. Coba Ibu, ya. Tanya sedikit itu tadi ada prosen berat dengan prosen berat sigma itu angkanya jauh sekali berbeda, itu apa ini apa namanya? Namanya itu. Gimana Pak? Maaf, suaranya kecil Pak.
tadi ada di tabel tadi ada persen berat dengan persen berat sigma itu tadi. Nilainya jauh berbeda. Tabel sigma tuh error tadi. Oh, sigma error, Pak. Plus minus. Oh iya. Jadi angka yang sesungguhnya weight-nya berapa? 23,75. Ada sigmanya 0,62, berarti angka yang sebenarnya bisa 23,75 plus minus 0,62. Oke, makasih. Ya. Jadi itu adalah errornya. Error dari pengukuran kita. Jadi kuncinya Mbak Yeni harus dibuka di Word tadi ya. Kalau nggak dibuka di Word nggak muncul ya? Kalau nggak buka di Word nggak muncul. Jadi ketika save pilihannya Word dokumen, sudah ada Word dokumen sih. Jadi dibuka dimanapun yang ada Office-nya itu harusnya kebaca. Filenya dibukanya yang terakhir ya, yang save yang terakhir. Ya, iya. Ini. Tapi kalau buka dari komputer EDS memang tidak terbaca, Bu. Karena kita cuman di EDS di PC-nya cuman ada WordPad aja, jadi nggak bisa membaca dokumen. Nggak bisa baca tabel. Gimana Ibu Syarifah, bisa? Sebentar ya Mbak, saya mau coba ini karena kan kalau diduga Mbak Yeni, kalau diduga itu human error misalnya ya, kalau saya melakukannya dengan ketik satu-satu masih mungkin. Tapi ini saya copy di tombol yang ada di situ kan, rasanya untuk bisa saya salah angka mengetik itu kayaknya nggak mungkin gitu Mbak. Jadi kenapa kok bisa berbeda ya? Jadi yang berbeda itu angka yang terbaca di spektrum berbeda dengan yang di copy gitu Bu. Ya saya kopinya itu tadi Bu Elin bilangnya berbeda angkanya karena saya copy di icon yang ada di situ loh Mbak, di bawah itu kan ada Mbak di bawah persen, di bawah bukan Mbak? Copy. Ya itu. Ya di situ saya tekan kopinya. Jadi saya paste. Saya nggak utak-atik lagi di situ. Waktu sudah saya mungkin teh kan ketika copy ke filenya itu di paste ke filenya itu mungkin salah atau kepencet spesimen lain atau set lain gitu mungkin kan gambarnya ada 2 tuh. Ada gambar mungkin ada banyak. Nah, saya share screen boleh ya Mbak Yani? Boleh. Berarti saya stop dulu ya Bu. Oh, screen dulu berarti. Ini Pak. Ini Pak Fauzi. Tapi cara ini bagus kalau memang bisa, Peh. Ini bagus. Jadi IP juga menghemat waktu. Ya, jadi nggak harus copy lopy lagi. Jadi tinggal copy aja. Lagi. Iya, di tampilan saya di Word ini Mbak Yeni nggak ada ininya, nggak ada tabelnya. Ya kan Pak? Tuh. Bisa di-share. Ini yang saya bentar ya Mbak. Mana tadi ini? Ini. Bentar mana tadi dia? Simpan 2 kali. Enggak 2 kali Pak. Satu-satu saya ini kan. Nah ini Mbak. Ini tampilan di Word yang udah saya copy ke CD. Nah, ini tabelnya nggak ada. Ini hasilnya. Ini Ibu Syarifah bukannya di WordPad atau di Word biasa? Ini Word biasa. Coba ke atas paling atas Bu, coba. Paling atas. Oh, ini karena spektrumnya ada. Spektrumnya di file satu lagi ya Mbak, spektrumnya. Iya. Sebentar. Di ini mapping atau
Ini mapping yang Ini ada. ke bawah lagi. Ya, ini. Harusnya di bawah sini ada. Coba Nah. ketika Ibu Syarifah nge-save-nya, one result-nya ini dipencet nggak? Diaktifin nggak? What result yang mana tuh Mbak? Di samping save as. Di samping save as? Ya. Di layar EDS ya Mbak? Iya. Ini yang mana ya? Save as? Yang persen. Ya, saya yang save. Oh. Yang jadi persen. Persennya udah diklik belum? Udah aktif belum? Coba di save lagi. Save. Yang di layar SEM ya, Mbak ya? Iya, di situ kan ada. Harusnya kalau aktif itu orange berarti dipilih semua. Jadi ketika di save, semua informasinya muncul. Ini, yang di layar saya ini. Mana ya? Nggak bisa lihat ya rupanya. Mbak Yeni bisa lihat nggak di kamera ini? Di EDF ya? Ya, itu udah muncul ya. Ini kan orange semua nih. Paling pinggir. Orange. Persennya orange ini? Ya, harusnya sih udah. Iya. Coba di save. Di save. Ulang ya, saya save ya. Karena saya nggak pernah otak-atik mode orange ini di atas. Iya, coba diulang. Terus dibuka di Word lagi. Oh, ini apa? Coba buka di Word. Ini berarti kan masih... Tunggu. Ini yang saya ambil ini yang EDS yang ini, yang real time. Berarti saya buka ya, open project ya, Mbak? Opennya di komputer lain sebaiknya Bu. Kalau di PC EDS kan nggak ada Word, Office. Maksud saya, untuk maksudnya ini kan yang ada di EDS sekarang yang real time, sampel yang ada di chamber. Oh ya. Jadi yang tadi saya tunjukin itu sampel yang sudah pernah saya kerjakan. Boleh sih kalau mau memastikan dari sini juga bisa di save yang ini. Tunggu saya stop sharing ini ya. Ya. Sharing layar. Oh, ini deh. Berarti ini saya open project yang udah lama itu ya, file yang lama itu ya saya buka ya Mbak. Tapi udah ini bukanya di mana Bu? Di PC EDS atau di PC yang lain? Masih di PC EDS, ini saya mau copy dulu. Oh iya, copy dulu. Ya kan? Saya harus tapi yang udah yang baru kan Bu, yang udah semuanya diaktifin. Ya, buka ya. Tunggu. Saya ambil yang tadi nih. Saya buka dulu. Nah, ini project yang lama nih. Nah, jadi ini orange ya. Saya buat ini orange ya, Mbak. Semuanya orange ya. Ya. Oke, saya save as. Oke, ini berarti kan yang baru nih. Ini saya save ya, Mbak ya. Ya. Nah, ini saya copy kembali berarti. Laptop saya kentang.
ini Bu Syarifah mindahin data pakai USB khusus kan ya, nggak yang colok ke semuanya? Enggak, saya pakai CD, nggak pernah pakai USB, Mbak. Oh ya. Iya. Oke, biar aman. Takut nanti. Oh, ada pengaruh ya, Mbak Yeni? Ya, Virus jangan ya? jangan asal nyolok sembarang flash disk atau USB ke PC STEM ataupun EDS. Jadi kalau aman mindahinnya memang pakai CD atau enggak pakai LAN gitu. Jadi transfer data pakai jaringan gitu, Bu. Pakai cloud atau ya? Jadi disimpan di cloud misalnya ya? Iya. Tapi ini kalau bisa jangan connect dengan internet, Bu. Sistem yang Oh, 2 dari pakai karena LAN ya? virus nanti malah bermasalah ke softwarenya. Jadi kalau memang belum bisa pakai LAN, pakai CD aja, mindahin data. CD lebih aman ya? Iya. Mau keluar lagi nih, Pak. Kalau enggak pakai USB khusus, cuman ada komputer supportnya. Biasanya pakai Linux atau MacBook aman sih. Jadi yang nyolok ke PC EDS ataupun PC STEM, setelah itu ada komputer supportnya, mau pakai di install Linux biasanya lebih aman dari virus. Jadi yang boleh keluar masuk situ 2 PC itu aja gitu. Oh, Jadi jangan harus sembarang. diperhatikan juga ya? Ya. Karena bisa merusak sistem nanti program ini ya? Nanti kalau rusak susah Bu perbaikannya. Bentar ya Mbak Yeni. Iya. Ini nggak mau CD-nya nggak mau. Terus kalau misalkan kita lihat ini aja ya Bapak Ibu, kalau misalkan ini auto ID dia udah muncul semua, tapi kadang ada kasus dia itu kecil gitu. Oh ya, oke ini dan. Nah, kalau misalkan peak-nya kecil, dia nggak muncul, misalkan K-nya nggak muncul nih, yang K kalau udah di auto ID, tapi K-nya tetap nggak muncul gitu. Tapi kita pengen tahu ini puncak ini punya siapa sih gitu. Itu bisa dilakukan dengan pilihan paling bawah ada tanda tanya, itu diklik dulu, terus double klik di puncak yang belum ada indeksnya itu. Nah, kalau kita buka di sini, nah, kalau kita klik di sini, nanti akan muncul kandidat elemennya di sebelah kanan ya, sebelah kanan dari, kenapa? Nggak muncul Mbak Yeni. Apanya nggak muncul Bu? Karena tadi saya nggak copy. Jadi informasi weight persen dan atomic persennya nggak ada sama sekali. Memang kosong. Mbak boleh di-share lagi? Bentar. Oke. Nah, itu. Ini kosong seperti ini ya. Kan kosong? Oh iya. Tuh, nggak ada. Kalau coba tools preference-nya dipilih Bu untuk project sama report. Report itu pilihannya gimana? Report yang di layar EDS? Iya, ya. Pilihan reportnya. Reportnya seperti apa teh? Pilihan reportnya saya pilih yang mana nih Mbak? Dikuningin semua kan? Ini kuning. Iya, dikuningin semua. Ini kuning semua, nggak ada yang biru satupun. Bisa lihat tuh ya di layar saya ya Mbak Yeni. Bu Elin coba nih lihat di layar saya. Saya deketin ya. Ya ini kalau berhasil kan nggak capek kopi-kopi nantinya.
Iya. Menghemat waktu Makanya nggak sedikit. ngerti Bu, lihat. Coba yang paling atas feature reporting kita samain coba. Coba yang mana Di Mbak? tools, Di tools, oke. Preference, Reference. terus yang ini ada spektrumnya itu udah nggak kelihatan. Tampil, annotation, pick label, outline pick label, udah. Ini noise-nya nggak usah ditampilin. Hide. Berarti ini saya hide ya Mbak ya? Apa karena nggak ada pilihan minikuannya ini ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Ini cuma ini ya, nggak ada di bawahnya lagi ya. Tadi ada di bawahnya banyak ya di sana ya. Ya, jadi kan saya tadi di awal udah bilang kan, itu saya nggak punya pilihan itu setelah noise pick itu Mbak Yani. Harusnya ada noise pick, spectrum display, sama minikuan. Apa perlu di-upgrade ya, gitu ya? minikuannya nggak ada. Ya. Software. Spektrum display-nya display nggak ada ya? juga ada. Oh, Itu mungkin spektrum display yang tadi itu ya? Ya, minikuan itu for statistik ini adalah expand minikuan ini adalah informasi itu Bu, tabelnya itu. Oke, itu nggak ada di sini Mbak. Ini kalau emang nggak di checklist, emang nggak muncul. Tapi di checklist. Apa artinya softwarenya harus diupdate gitu? Ini masalah software berarti. Iya. Tapi mungkin buat ngakalinnya, Bu Syarifah, ini aja. Di save-nya itu nggak usah di copy. Jadi yang pertama di save weight percent ini langsung, kalau mau informasi ini aja, langsung diekspor. Ekspor yang ini. Sebentar, pelan-pelan ya Mbak Yeni, saya ikutin. Ya, oke maaf. Ini pejuang tangguh nih, Ipeh, semangat. Latih. Klik kanan, saya pilih apa? Ekspor. Kanan. Ya, ekspor. Berarti itu nanti yang keluar datanya itu adalah yang sesuai dengan yang di sini. Setelah saya ekspor, saya pilih save as, Mbak. Ya, save as. Save as, ya. Oh, ini kosong. Biasanya udah ditulis ini. Udah ada, tinggal saya save. Ini saya ketik dulu ya? Ya, ketik. Harusnya langsung otomatis sih biasanya. Nggak ada. Diketik aja Bu. Ketik ya. Ya. Data bisa ditambahin weight yang ini kan weight percent, ditambahin di belakangnya spektrum weight percent. Terus habis itu kalau udah selesai atomic persennya ya. Ya, ganti ke atomic percent biar lebih memudahkan juga, nggak usah di copy paste gitu. Untuk menghindari mistake juga ya kalau misal banyak data jadi, ya. Jadi kelihatan langsung puncaknya apa-apa aja, persentasenya berapa gitu, langsung kelihatan. Kadang-kadang satu sampel ada 10, satu orang kirim ada 10, capek juga kan? Ya. Copy malah takutnya salah copy ke file yang berbeda gitu ya. Oh, ini berarti ada tampilannya seperti ini. Ya, itu yang untuk weight percent. Setelah itu ganti ke atomic percent. Oke, ini lebih bagus lagi. Biar aja yang pakainya suruh tulis sendiri, Peh ya. Nggak apa-apa. Mana, Bu? Ya, betul. Jadi dia mesti ini tulis sendiri, ketik sendiri. Jadi human error-nya nggak dari saya. Biarin aja, Peh. Kalau salah dia kan. Jadi ini udah ya. Berarti tampilin ini aja ya. Sertakan informasi ini aja ya, Mbak. Iya. Jadi nge-save 2 kali aja, di-export 2 kali. Ya. Oke. Udah ada solusinya. Makasih Mbak Yeni. Ya, sama-sama Ibu. Sama-sama. Ya, ini satu lagi pertanyaan saya. Ini kalau yang merah-merah ini kan berarti istilahnya detektornya belum pasti ya, itu dia atau enggak ya? Itu kalau mau saya exclude bisa ya Mbak? Kalau misalnya di-exclude. Di-exclude aja nggak apa-apa. Karena itu masih
dipertanyakan apakah Ya, benar belum itu pasti ya. alignmentnya itu. Ya, belum pasti. Jadi yang pasti itu Yang putih. adalah yang putih. Nah, Oke. tapi Siap. kalau misalkan masih pengen Scan lagi. pasti dilamain aja proses Ya. acquisition-nya, Bu. Oke, iya. Oh. Itu sih Iya. sebenarnya Kalau yang bikin jadi agak lebih lama itu kayak, aduh mungkin gitu customer-nya mengharapkan ketemu AG misalnya gitu, tapi nggak muncul-muncul. Jadi sampai berapa kali gitu saya lewatin supaya puas mereka ada AG-nya gitu. Oh iya. Iya. Ya. Terus ada lagi settingan di sini. Biasanya Ibu Sarifah pakainya histogram, line atau smooth. Kalau histogram biasanya agak patah-patah gitu, karena dia histogram bentuknya. Oh, saya belum pernah. Nah, kalau mau bagus mulus ganti dengan smooth. Gitu. Coba aja Bu, pasti kelihatan perbedaannya. Oh iya. Normal lah. Tunggu. Line. Noise peak. Noise peak-nya mau ditampilin. Noise peak itu biasanya di energi kecil-kecil. Ini kan sumbu X-nya itu adalah energi ya, KV. Satuannya KV. Biasanya kalau noise itu kita include, biasanya dia akan muncul di sekitar 0, sekian. Itu sebenarnya adalah dari detektor. Oh. Jadi nggak usah di hide aja kalau untuk yang noise itu. Ya, oke. Tadi kan ada Setelah itu tadi saya juga lihat punya Ibu Syarifah, itu kan informasi peak-nya itu hanya sampai maksimal di 4 elektron volt ya. Jadi yang ke kanan itu kan kosong. Jadi agak kalau menurut saya itu agak mengganggu, itu bisa dikecilin scale-nya. Caranya x-axis-nya itu di-adjust. X-axis-nya di-adjust, misalkan mulai dari berapa? Kalau mau tampilin misalkan karbon yang nggak mau ditampilin, berarti mulainya dari setelah karbon. Misalkan dari 0,4 lah ya, 0,4. Maksimumnya berarti sampai, nggak usah sampai itu sampai berapa ya? Jauh juga tuh. Kayaknya sampai 5 sudah cukup, diganti sampai 5 gitu. Oke, 5. Dia di sini otomat di minimumnya tampilannya lebih bagus aja, nggak dempet-dempet gitu. Oh ya. Jadi yang peak rendah langsung dibuang ya? Ya. Tapi geser-geser juga Mbak. Oh, di lock dulu Bu. Jadi ada show, terus di bawahnya di lock dulu. Di lock, terus adjust lagi. Show, sebentar Mbak. Di mana di X? Oke. Axis-nya ada lock, pilihan lock itu di checklist. Kemudian adjust lagi. Adjust lagi. Dari berapa? Oh iya, ini udah ketinggian juga bisa ya Mbak ya, IDY-nya ya? Ketinggian juga bisa. Oke. Oh iya betul. Kemarin tuh tampilannya terlalu ke kiri ya IPH ya, ke kanan terlalu ke kiri gitu ya? Biasanya mepet-mepet Bu, jadi nggak kadang agak overlap gitu antara puncak-puncaknya. Kalau yang kanan tuh nggak perlu kita ya, karena udah nggak ada informasi apa-apa. Ya betul. Oke, ini scale-nya. Terus kalau mau sumbu Y-nya juga mau, kalau di lock juga bisa, tapi kalau biasanya udah ngepas sih pikan tinggi kalau untuk Y. Terus unitnya bisa diganti jadi count atau CPS per elektron volt. Biasanya kita pakai count aja. Count itu maksudnya elektron yang terdeteksi di detektornya gitu. Count ya Mbak ya. Oke. Setelah itu yang bisa dilakukan lagi adalah ekspornya itu bisa, misalkan Ibu nggak suka nih tampilan yang ada di EDS nih warnanya biru, saya maunya yang hitam putih aja, atau mau ditambahin gitu di sininya. Ekspornya EPMA. Jadi ini nanti bukanya di
Notepad, EMSA. jadi bisa di EPMA. Nggak ada, ini EMSA. EMSA, Mbak. Iya. EMSA. Jadi EMSA. nanti bisa di copy ke Excel, jadi di-plot ulang. Oh, enak. Ya. Spektrum. Nah, itu kalau dibuka angkanya Ya kok di mana kayak ya hasil tadi? FTIR ya. Yang kimia Ya, FTIR jadi dikasih mau filenya. misalkan Ibu punya data dari FTIR, dari yang lain mau disamain spektrumnya, kan bisa di-plot ulang gitu, Bisa biar disesuaikan. ya. Berarti kan nggak perlu ketik sendiri yang di ujung nih ya, yang weight persennya tuh ya. Ya, jadi bisa diketik Ada sendiri. bentuk. Bisa di plot, replot ya. Cuma Iya. jadi bisa diedit ya. Di Kenapa, Bu? replot ya. Kalau Replot pakai aja. Excel, Di plot ulang di tempat lain, software lain. Bentuknya TXT Iya. nanti ya. Iya, biasanya TXT dan buka di Notepad dulu, habis itu copy ke Excel. Kalau mau di-plot di Excel. Iya. diekspor ya. Oke, bisa ya, Bu? Ini saya harus ngetik ulang nih. Menyimpan ininya. NDCL, NaCl. Oke, save. Saya mulai tampilannya. Bentar ya, Mbak. Ya. Mana dia nih? Maps. Nah, Ini. lengkap di sini. Terus mau di-plot dari berapa? Kalau misalkan di save-nya belum di adjust tadi, bisa dipotong. Kalau mau di-plot ulang kan bisa dipotong, mau tampilin sampai berapa. Di skala berapa aja gitu. Kalau emang mau di save semuanya gitu, ada yang nggak mau ditampilkan, ada yang mau dipotong, berarti nanti plotnya sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Ya. Itu ya, Mbak ya? Ya. Notepad. Oke. Bisa kita lanjut, Bu? Bisa, Mbak. Nah, kalau di mapping di sini sebenarnya Ibu Satifah bisa udah pernah ganti-ganti ya warnanya, ini nanti disesuaikan. Kadang kan layer ini kan kumpulan dari semua elemennya. Kadang dia kalau misalkan pemilihan warnanya nggak tepat jadi kayak gini hijau semua. Iya. Jadi itu disesuaikan, boleh dipilih karena ini warna ini bukan menunjukkan unsur, cuman untuk sebarannya aja. Jadi bisa dipilih sesuai dengan gimana ketampilannya itu menjadi lebih menarik gitu. Mbak, nampilin itu settingan bawah gimana ya? Lupa, saya pernah tapi nggak ingat. Oh. Yang ada displaynya ya. Oh ya, yang ada weight-nya, ada warnanya tuh pilihannya. Sebentar. Klik kanan ya. Itu di atasnya udah interaktif belum, Bu? Mana interaktif? Displaynya sudah. Terus ada di sini ada di samping display ada pilihan standar. Oh, interaktif. Oke. Sudah Ya, dapat. ganti interaktif. Ya. Nah, di situ udah bisa dipilih-pilih ya, Bu, sesuai dengan nanti kebutuhannya. Mau di sini juga ada binding factor. Nah, binding factor itu kalau misalkan angkanya 1, titik-titiknya terlalu halus kecil-kecil gitu. Di mana, Mbak, binding factor? Di bawah, di atas different elemennya. Oh, ya, 1. Ada binding factor. Kalau 1 dia kecil-kecil, jadi kayak banyak noise. Kelihatannya banyak noise. Ini bisa dibikin 2. Coba-coba aja, Bu. Dibikin 4 juga bisa. Gitu. Tapi kayaknya lebih bagus 2. Kalau 4 terlalu smooth. Oh, iya. Itu setiap proses mapping kayaknya harus diganti-ganti gitu. Dia selalu defaultnya adalah 1. Jadi kalau kita mau save lebih bagus diganti dulu jadi 2. Interaktif. Kalau ini summary, ini cuman kalau summary itu energinya.
elektron voltnya berapa, angka pastinya. Kalau untuk mapping sekian, ini informasinya sudah cukup. Ada pertanyaan nggak, Bapak Ibu? Kalau enggak kita lanjut ke poin ID. Oke. Ya. Kita lanjut ke poin ID. Kalau untuk poin ID, misalkan kita satu sampelnya mau ada mapping juga, ada mau poin ID juga, ada yang line scan juga gitu. Jadi kita balik lagi ke pilihan scan image, kita new site dulu. Jadi dia masih dalam satu sampel yang sama. Tapi kalau kita new specimen, berarti dia udah kepisah gitu dari yang sebelumnya. Kalau masih dalam satu sampel yang sama, kita new site aja. Di scan ulang. Scan ulang. Tunggu proses scan-nya. Oh ya, misalkan ini bisa juga disetting dari sini nih kontras dan brightness-nya. Ini yang bagian bawah ini Bu, pojok bawah. Bentar Mbak, yang mana Mbak? Pojok bawah. Pojok bawah yang ada kayak kayak bisa matahari. disetting. Misalkan kurang gitu kontras brightness ini bisa kita setting lagi. Ya. Sesuai dengan bagusnya seperti apa gitu kontrasnya. Kadang kita udah scan ternyata kontras brightness-nya kurang, jadi bisa disetting lagi. Iya. Iya. Benar-benar. Ini juga kadang-kadang gambarnya jadi belum. Ada customer yang dia nggak buka image-nya, dia cuma ambil image-nya dari hasil report. Ini kan kurang jelas ya Mbak ini ya. Gimana Bu? Kalau ambil image-nya itu dari report. Diekspor aja Bu. Jadi klik kanan dulu. Bukan maksudnya customer. Padahal saya sudah kasih image yang yang smooth, yang bagus ya. Cuma masih komplain gambarnya kok nggak bagus. Ternyata dia bukanya di report. Oh iya. Gitu. Jadi inilah. Kalau di report bilang aja Bu. Kalau di report itu memang gambarnya agak sedikit jelas, ya. Kurang jelas dibandingkan di SEM karena perbedaan spot size yang kita pakai tadi. Kalau untuk SEM kan standarnya kita di 2,5 kadang 3. Terus ketika mapping harus dinaikkan untuk menaikkan intensitasnya. Makanya gambarnya jadi kurang tajam dibandingkan gambar SEM gitu. Nanti kasih pengertian aja ke customer-nya gitu Bu. Memang untuk di reportnya gambarnya sedikit kurang bagus dibandingkan gambar SEM. Cuman kan dari gambar SEM-nya sudah punya gambar gitu. Ini kan tujuannya cari komposisi ya, bukan gambar ya. Iya. Karena gambar kan kita sudah punya. Kalau mau gambar suruh pesan SEM-nya gitu kan. Iya. Kalau mau EDS ya otomatis harus SEM dulu. Iya, harus SEM dulu. Ya kan ya Mbak ini. Iya, kalau kita nggak ngelihat gambar SEM-nya jadi nggak ketahuan kita mau tembak yang area mana. Iya, ada juga customer yang mintanya EDS aja, saya nggak perlu SEM katanya gitu. Jadi kan bisa. Gimana caranya loncat? Iya, kita buta mau tembak mana, nanti yang ketembak malah tabnya, jadi bukan sampelnya kalau kita nggak lihat dulu. Benar. Kalau SEM aja bisa tanpa EDS, ya, tapi kalau EDS tanpa SEM nggak bisa. Misalnya kalau orang tuh nggak peduli di mana, misalnya ya, berarti mungkin boleh aja ya. Iya. Cuman kalau nggak peduli kan aneh juga ya. Iya, tapi tetap aja Bu. Harus kita kan mau ke sampel tersebut juga harus melalui SEM. Kalau kita nggak ngelihat dari isi SEM kita nggak ketahuan. Oh ini udah disampel apa belum gitu. Iya. Ya. Oh, berarti memang satu paket ya. Sebelum EDS satu harus paket SEM kalau dulu SEM ya. EDS.
SEM aja bisa tanpa EDS, tapi kalau EDS aja tanpa SEM nggak. Nah, kita bisa lanjut ke EDS yang kedua, point ID. Nah, ini kita bisa pilih sesuai dengan tools-nya, sesuai dengan yang diinginkan. Yang pertama kita titik dulu yang kecil. Kita maunya titik aja. Ternyata di tengah-tengah partikel ini ada beda nih dari yang sekitarnya. Kita titik aja di sini. Di zoom, ini bisa di zoom ya Ibu Syarifah. Bisa dikecilin, kalau mau fokus di zoom aja. Di scroll. Ini nampilinnya di mana tadi Mbak? Saya nggak. Jadi Ibu pilihkan mau point ID ya. Point ID kan di samping map. Iya. Nah, di pojok atas ada dua pilihan. Yang spektrum sama yang kotak itu tuh, yang display image. Iya, iya. Nah, pilih dulu. Ibu mau, kalau mau nitikin areanya mana, pindah ke display image-nya dulu. Nah, itu di spektrum. Nah, spektrumnya mau jadi titik, atau mau bentuknya kotak, atau maunya ngikutin bentuk partikel, ini bisa. Kayak gini. Ini prosesnya satu-satu. Jadi bentuknya sesuai kebutuhan. Kalau mau secara luas umumnya bisa ngikutin area ini gitu. Mbak, ini kok puncaknya putus-putus kayak kuntung gitu. Oh, itu spot size-nya berapa, Bu? Jaraknya, motif distance-nya bisa diarahkan ke SEM, isi SEM? Spot size-nya. Spot size-nya 2. 2. Output count rate-nya berapa, Bu? Apanya, Mbak? Output count rate yang di bawah, legend di bawah di ADS. Output rate-nya biasanya kecil itu kalau misalkan dia... Oh ya, benar-benar kecil-kecil. Nah, itu karena kecil. Gedein ya. Atau Ibu posisinya salah, kurang bagus posisinya. Ini bentuk serbuk atau bukan, Bu? Atau pada tadi? Serbuk. Berarti spot size-nya sudah 5? Belum. Oh, belum. Makan ya. Jadikan 5. Pasti output count rate-nya jadi naik. Nah, udah. Udah. Nah, itu prosesnya akan lebih cepat. Jadi nanti itu kepotong karena proses naik intensitasnya lama gitu. Jadinya makanya kepotong untuk dapat bagus prosesnya harus dilamain. Nah, itu kan udah nggak kepotong. Ya. Oke. Udah nggak kepotong lagi. Ya. Oke, itu yang untuk poin ID ya. Kalau mau save image-nya yang ada semua spektrum-spektrumnya, diklik kanan aja kayak tadi export save as. Bisa ya Ibu? Ini biasa dilakukan kan ya? Oke. Nah. Save as export. Export. Ya, oke. Nah, save as. Oh, iya. Ya, jadi gambarnya ada, spektrumnya ada. Setelah itu, nah ini biasanya kalau spektrum kan, misalkan kita beberapa spot atau beberapa site gitu, kan spektrumnya ngurut, itu bisa di rename. Sesuai diurutkan lagi dari 1, 2, 3, 4 per sampelnya. Di rename aja spektrum 1 misalkan ini. Oh ya. Nah, spektrum 1 gitu. Tinggal di rename aja. Oh, ini kok spektrum 1-nya udah muncul. Tadi udah
Udah ada itunya Ada. belum? Mana? Oh, karena dia putih. Iya, putih. Oh, bisa ya diwarnain apa hijau gitu bisa ya, Mbak? Oh, sebentar. Saya lupa. Kayaknya nggak bisa ya. Udah settingannya gitu ya. Warnanya itu. Putih gitu tulisannya. Oh, nggak. Emang putih, Bu. Oh, ya. Nah, Ya, ya. itu kondisi high vacuum ya, Bu. Itu sampelnya charging sebenarnya itu. Iya, ini udah saya low vacuum. Oh, ini high vacuum, benar-benar. Iya, kelihatan kalau charging. Iya, iya. High vacuum. Berarti lupa tadi saya turunin voltage-nya. Nah, baiknya di low vacuum aja. Low Jadi kalau vacuum. high vacuum itu kayak terang-terang aja, yang lainnya gelap banget. Ya. Ini Mbak, kalau misalnya charging itu berarti saya fokusnya ke pindahin low vacuum, high vacuum ke low vacuum, atau saya turunkan voltage. Nah, itu yang kemarin saya mau tanya sebenarnya. Oh, kalau misalkan Ibu Syarifah turunin voltage-nya, tapi tetap aja masih putih-putih, ya baiknya ke low vacuum. Oke. Mm-mm. Berarti Tapi, dua-dua bisa dilakukan. tapi sebelum Ibu Syarifah, kadang kita kan sudah tahu, misalkan sampelnya, oh ini sampelnya organik nih, dari alam, Ya. gitu. Oh ini langsung aja pakai low vacuum, pasti soalnya kalau dipakai high vacuum pasti cacing. Oh iya iya. Berarti itu di low vacuum Biar aman. Ya amannya boleh. walaupun dia udah diturunin, kalau udah di high vacuum dia charging, diturunin biasanya karena kan apa vakumnya sangat vakum ya, kalau di high vacuum biasanya tetap charging. Lebih aman pakai low vacuum aja memang. Low vacuum tapi boleh di high Ya voltage. boleh di low vacuum. Iya, di model low vacuum KV-nya bisa di 10, bisa di 12,5 atau bisa di 15. Ya. Dan itu tergantung settingan chamber pressure-nya juga. Kalau bisa di set standarnya di 70 aja. Tapi kalau di 70 masih kelihatan terang-terang gitu, kayak agak charging, dinaikin lagi sampai 90. 70 itu apa ya Mbak tadi? Chamber pressure. Oh, chamber pressure. Di sini 10 PA. Oh, 10. Kan kadang mungkin masih charging aja kalau udah dipindahin ke low vacuum. Mungkin dia masih charging, jadi di standar di 60 lah. 60. Kalau low vacuum di 60. Oh, iya, iya, iya. Ya. Coba aja Bu bandingkan yang ini high vacuum, terus sekarang ganti ke low vacuum di 60 pascal. Coba bandingkan beda, pasti beda gambar. Coba ya sekarang ya. Ya. Oke, bentar Mbak. Ini saya bring off dulu ya Mbak ya. Kenapa? Harus di bring off dulu kan kalau Iya. Iya, betul. Nanti penunjukan chamber pressure-nya otomatis naik sendiri ya Mbak? Iya, naik sendiri. Jadi tinggal nunggu aja. Nah, itu udah hijau. Udah bisa dinyalain. Ya. Tapi masih 10 pascal. Coba naikin, Bu. Oh, jadi ke 60? Dinaikinnya pelan-pelan aja. Naik panah kali, plus gitu. Jangan langsung ke 60. Oke, berarti ini saya naikin pelan-pelan. Oke, udah. Karena nanti dia shock langsung tiba-tiba langsung berubah gitu. Oh, berarti nanti ini cara naikinnya tuh saya klik per berapa detik gitu, Mbak?
kan di bawah ada indikatornya yang dekat indikator yang warna hijau, ada angkanya nggak? Yang warna hijau nggak ada angkanya nih. Oh, nggak ada. Oh, tuh, itu ada informasinya. Kalau misalkan Ibu naikkan sekali, terus dia udah di angka yang sama, dinaikkan lagi. Ini ya Mbak ya? Ya, itu bisa. Kalau nggak cuman lihat dari, kalau misalkan kursornya diarahkan ke situ kan udah kelihatan angkanya tuh. Ya, oke. Nah, misalkan dia udah sesuai dengan yang di atas, bisa dinaikkan lagi. Oh. Sama juga kayak ngatur spot size dan TV, jangan langsung tiba-tiba berubah ke angka tertentu. Jadi pelan-pelan aja naikin atau nurunin. Bertahap ya Mbak. Ini udah 60 ya Mbak? Ya, coba dia 60. Sekarang di setting lagi gambarnya. Ini BIM-nya udah nyala belum, Bu? Belum. Iya, makanya gelap. Saya kalau udah kayak gini langsung keluar keringat kayak gitu, ini apa salahku gitu. Benar ya Mbak? Ini benar. Nah, itu udah nyala. Tinggal difokus lagi sama atur kontras-nya. Bagus. Iya, pasti lebih bagus, lebih kelihatan gambarnya dibandingkan dengan yang tadi high vacuum. Satu posisi dia terang, sekitarnya gelap. Mungkin fokusnya bisa diatur lagi. Di zoom lagi. Kalau agak lama nunggunya dicepetin aja. Ngantuk juga Bu nunggu lama gitu. Tapi kalau udah biasa, kalau belum biasa nggak apa-apa. Iya, saya lihat tuh videonya di IG CMM, lihai tangan saya ini lihai betul. Iya, pasti lebih bagus ya Bu dibandingkan yang tadi ya, lebih kelihatan tipologinya yang ini. Iya, lebih bagus nih. Iya. Jauh bedanya dibandingkan yang sebelumnya. Di samping nih Pak, dilihat dari isi EDS. Kelihatan berbeda banget. Iya. Mbak Yeni jam terbangnya udah banyak Ipeh mungkin. Keren kali Bu. Cobalah lihat di IG CMM. Tangannya satu. Udah gitu di sampingnya ada Pak Agus, kan langsung di. Oh iya, sudah pasti. Training. Pak Agus yang ngelatih dulu, yang ngajarin. Hanya mesti magang nih saya nih Bu Elin. Ya nanti kalau Ipeh ini kan masih ini kan istilahnya disemutin lagi nanti biar jadi expert kan. Bisa kasih ilmu ke orang lain juga nanti Ipeh. Iya betul. Itu training sebulan gitu ya Mbak En ya? Ya, langsung datang ke sini Bu. Empuk kakak lama. Oke, ini udah ya Mbak? Udah. Oke. Digeser layarnya, pasti beda dengan yang samping tadi. Jadi kalau biar aman, ya kalau dia kayak tadi gambarnya
Mending dipindah ke low vacuum aja, Bu. Oke, oke. Ini kan masih kurang kontras brightness-nya. Coba disetting lagi, Bu, di bawah yang kayak gambar. Tadi ya. Gambar Ini ya. itu, ya. Coba digeser sampai, coba brightness-nya. Nah, lebih kelihatan. Ya. Nah, oke. Lebih baik dari yang tadi. Ya, itu ya Mbak. Ya. Sekarang bisa pilih spektrumnya. Ini Lebih kelihatan bentuknya dibandingkan yang tadi. Ya, ini berarti saya scan dulu acquire map datanya ya. Ini Ibu mau mapping atau point ID? Kalau mapping iya, kalau yang mau point ID tinggal diklik sebelahnya. Oh, jadi nggak perlu mapping dulu kalau mau spektrum ya Mbak? Nggak harus. Jadi pilihan aja, nggak harus semuanya. Pakai yang dibutuhkan mapping aja atau yang point ID aja. Oke, berarti ini coba. Oh, ini spot size-nya. Oh, spot size-nya masih kurang. Ya, kalau spot size-nya masih kurang, itu proses EDS-nya akan lama. Ya. Output count rate-nya juga itu pasti kecil ya. Output rate-nya masih 700. Ya, agak lama sih naiknya. Cuman lebih, kalau mau lebih cepat, ya itu spot size-nya dinaikin lagi. Tapi ini kan nggak kepotong kayak yang awal-awal. Kalau untuk point ID nggak harus nyampe 2000, Bu. Sampai 800 aja cukup. Oh, berarti 4 ya? Ya udah pas. Makanya nggak kepotong. Tinggal tunggu aja. Oke, udah. Nah, ini kan waktu lagi run, spektrumnya tulisannya kuning. Iya. Oh, dia sedang run. Kalau udah selesai, nanti ketika di spot dia akan berubah jadi warna putih. Oh, ya, jadi dia putih ya? Kalau kuning itu artinya lagi proses. Lagi run ya. Oke. Nyalain lagi. Itu Ini terus. Oke, ini berarti bisa di stop ya Mbak ya. Oh, tapi masih ada yang merah ini, masih ada unsur yang merah. Biar aja. Karena itu AL ya, AL sama C ya. AL sama C ya. Ya karena dia kecil biasanya dia merah. Berarti ini bisa di-exclude ya Mbak? Di-exclude, tapi kalau sudah biasa ya, misalkan di satu kondisi tertentu C-nya tinggi dan pas energinya segitu, jadi sudah terkonfirmasi, kan kita yang user yang biasa melakukan gitu, itu biasanya memang C-nya di situ posisinya berarti udah, karena angkanya kecil aja makanya merah. Jadi kalau ada yang mau ditampilkan ya biarin aja gitu ya. Iya. Makanya kalau itu ngasihnya yang spektrum sama yang tadi itu Bu, yang bisa diplot. Jadi terserah nanti dia mau plot ulang, mau nggak ditampilin C-nya kan bisa. Ini saya adjust aja ya x-aksisnya. Ya. 2,5. No. Oke. Terus tadi klik kanan ya Mbak, export. Iya. Nah, itu ya. Iya. Terus tampilan untuk ininya, legend untuk atomic weight-nya. Kenapa Bu? Ini kan spektrum ini nanti mestinya ada keterangan weight persen atau atomic persen. Oh, itu adanya di spektrum Bu. Oh, di sana nanti ya. Berarti ini ada. Oke. Cuma itu kan
Yang di spektrum itu kan secara keseluruhan. Iya. Beda nggak angkanya sama yang di titik ini? Jadi di titik itu konsepnya satu-satu. Jadi misalkan Ibu poinnya ini udah ada beberapa nih. Ini. Jadi Ibu balikin ke atas spektrum. Ya. Nah, Oh. ini nge-save-nya satu-satu per spektrum. Jadi nanti angka yang keluar per spektrum. Ya. Jadi kalau misalkan ada 3 spektrum, berarti reportnya untuk poin ID-nya ada 3. Ya. Shift-nya juga 3. Disesuaikan jumlahnya. Kalau di sini bisa nggak deh? Ya kalau di save ini, nanti tampilannya ini spektrum 1. Ini potong gambarnya. Nah, terus ada di bawah ada ininya. Nah, cuman kalau langsung di report itu dia cuman spektrum aja, angkanya nggak ada, makanya perlu diekspor gambar ini tadi. Nih, yang ada informasi itunya. Kalau gini nih saya nggak pindahin ke sini, misalnya masih di sini. Ini lewat sini aja saya save di sini bisa juga kan, Mbak? Bisa. Oke. Iya. Oke, udah nih tampilannya ya. Iya. Bisa lanjut, Mbak. Ibu boleh lihat itunya nggak dari sana yang reference-nya, terus image viewer-nya. Image viewer. Dari tools. Tools, terus preference. Terus image viewer-nya. Image viewer-nya ini. Apa aja pilihannya? Rescale image mode, show acquisition areas. Udah. Ya, kalau rescale image mode yang mana pilihannya, Bu? Itu di fit image to display. Terus show acquisition area-nya, show all. Show all. Terus yang di bawah. Show header, show scale bar, show contrast brightness button, show overlay mode, show annotation, show color key, use image smoothing. Angka itu nggak ada tadi, Mbak? Apa? Oh ini, itu enggak ya? Itu angka cutoff energi itu di EDS spektrum ya? Iya. Kalau dari, coba ganti ke mana ya, image. Bukan. Kalau settingan, terus image scan size-nya berapa, Bu? Udah sama ya? 2048 ya? 2048. Terus time-nya 5. Terus FE. Terus number of frames-nya 1. Oke, sama. Frame time-nya, ini ya, yang di bawah. Ya, itu sesuai, time-nya itu sesuai dengan dwell time. Kira-kira itu yang untuk point ID. Ada yang ditanyakan lagi, Bu? Kalau enggak, kita lanjut. Udah kayaknya, Mbak. Ini juga ya, kita mau. Kalau line scan, berarti kita new site lagi. Nah, sekarang kita pilih ke untuk pilihan untuk line scan paling akhir. New site. Loh, ini kok hilang? Kenapa? Bisa Mbak, gambar EDS-nya gimana? Oh, di scan lagi, Bu. Iya. Karena kita new site. Jadi ulang setiap pilihan mapping mau pokoknya baru itu di scan aja biar nggak numpuk gambar, biar nggak hilang. Jadi per EDS itu satu gambar. Scan itu ya. Itu berarti scan image lagi.
Setelah itu kita mau line scan di mana areanya gitu. Ini karena sebenarnya line scan itu bagus untuk melihat lapisan suatu, misalkan kita punya baja ataupun metal lainnya, terus metalnya itu di coating dengan sesuatu, kita pengen tahu coatingnya itu apa atau berapa panjang atau berapa tebal coatingannya, bisa menggunakan line scan. Cuman karena ini sampel kita adalah serbuk, bisa aja kita coba line scan di sini melalui area yang putih sampai ke area abu-abu. Setelah itu klik start acquisition. Nah, ini image scan saya hilang, bentar Mbak ya. Kenapa Bu? Ini image scan-nya hilang. Ya. Udah di scan? Di scan lagi, Ipe. Itu lagi. Bentar, lagi di scan. Kenapa kok nggak mau ya? Itu belum. Itu udah di scan lagi Bu. Coba Ya, ini pencet ini. Enggak kelihatan ya. Bisa Bu? Bentar nih, kenapa ya? Bentar Mbak, kok nggak mau ya? Itu gambar di PC SEM-nya nggak kelihatan atau gimana Bu? Hah? Itu gambarnya nggak kelihatan atau gimana? Nggak bisa di scan atau gimana? Belum, bentar. Kok belum dapat nih, masih putih-putih aja dia. Saya lagi atur kontrasnya. Oh, itu kontrasnya terlalu tinggi. Coba F3 Bu, bisa biar kelihatan video scope. Ya. Terus atur kontras dan brightness-nya. Coba di auto kontras aja coba dulu Bu. Tadi mungkin karena udah dimainkan kontrasnya ya, jadi hilang ya. Karena tadi naikin spot size ya, jadi pasti jadi berbeda. Iya, naikin tadi kecilin ya, di fokus dulu. Nah, itu. Karena kontras, nah geser dulu Bu. Itu apa tuh? Error message. Has been detected. Itu apa tuh Bu pesannya? The state touch alarm has been detected. Oh, dia ini terdeteksi dekat alarm itu enggak, ini kan enggak nabrak kan, masih ada space ke atas kan ya. Itu warning aja, coba di close, di hide aja. Coba di fokus lagi, atur kontras. Oh, turunin berarti Bu. Sampelnya diturunin. Udah. Terus difokus lagi. Difokus lagi. Dan atur kontras dan brightness-nya lagi. Memang ini pekerjaan rutin yang harus suka ya Ipe. Kalau nggak suka bosan juga ya Ipe ya. Iya. Suka boleh banget. Suka. Harus sabar. Tapi karena sudah pekerjaan ya harus kita kerjakan ya Ipe ya. Iya, semangat. Semangat. Ini di ya. Oh, Jalan. Kenapa lagi? Jadi kadang-kadang ada problem seperti ini juga ya. Ketika masukin sampel ya, belum tentu langsung ada gambar ya. Ya.
Kalau dulu saya ngapain SEM-nya yang sederhana aja, yang cuman seperti mikroskop tapi bentuknya SEM. Oh, SEM desktop ya, Bu. Yang kecil Ya, ya. jadi cuman sebenarnya foto kayak mikroskop aja. Nggak perlu Hmm, macam-macam. Ini kan udah rumit kali nih ya, udah ada ini ada itu ya. banyak settingannya. Heeh. Mm-mm. Ini baru nambah sampelnya nih. Waktu juga approach ke jam 12 IPeh nih. Iya, itulah. Iya. Minimal kan IPeh dilihat aja dulu yang Mbak Yeni ini tentang land mapping. Nanti nggak apa-apa IPeh cobanya di lain waktu. Praktik juga ya udah nggak apa-apa, ini lihat aja dulu deh. Cuma pengennya Lihat aja dulu yang Mbak Yeni arahkan. Nanti kan ini kan kita rekam. Nanti IPeh lain waktu bisa coba ya kan? ya, oke Ya, oke. kalau ada kesulitan bisa tanya aja langsung. Ya, Mm-mm. Heeh. Karena kadang-kadang kan supplier jarang juga ya pengen iya, land mapping ya. iya. Yang ini line scan biasanya untuk melihat ketebalan. Misalkan di lapisan kita ada di coating sesuatu, nah pengen tahu coatingannya itu apa sama ketebalan coatingnya berapa. Nah, itu bisa di line scan. Tapi kalau untuk melihat itu harus dalam posisi cross section. Jadi yang dilihat sampingnya biar kelihatan ketebalannya berapa gitu. Nah, untuk prosesnya adalah ya kita karena ini ya sampelnya itu nggak berbentuk lapisan gitu, cuman kita ini contohkan di serbuk aja. Nah, kalau misalkan bentuknya lapisan biasanya langsung kelihatan gitu. Misalkan lapisan paling luarnya itu misalkan di coating sesuatu atau NI nikel untuk mengoting baja pasti nanti akan langsung kelihatan perbedaan dari kecerahannya. Kalau emang coatingnya tuh jauh berbeda gitu, misalkan AL atau SI di coating dengan FE. Nah, ini nanti akan kelihatan kontrasnya seperti ini. Aduh, habis. Jadi yang ditampilkan itu yang segaris ini ya Mbak Yeni ya, yang Ya, segaris putih ini ya. ya, kita kan garis dari sini menembus area yang cerah sampai ke area yang abu-abu. Nah, kalau kita lihat dari hasil line scan-nya, nah dia dari yang mana gambarnya tadi nggak kelihatan. Kita lihat dulu. Jadi Nah, yang awal ya. yang ternyata yang di area cerahnya itu adalah yang merah ini nih, yang tinggi. Kita pengen tahu apa itu di sampingnya itu ada O. Ternyata O sama FE. Kalau dilihat yang hijau juga area situ tinggi gitu. Jadi langsung ketahuan yang sejauh mana ada ukuran ini kan kalau dari line scan di bawah ini di sumbu X-nya itu adalah mikrometer. Jadi berapa panjangnya atau uh, uh, berapa panjang yang misalkan ini yang cerahnya itu nanti langsung ketahuan dari ukurannya per CPS. CPS PS panjang dari uh, area yang kita scan dengan menggunakan line scan gitu. Untuk prosesnya sama saja, tinggal digaris, terus memasukkan elemen apa aja bisa di auto ID, dan jika ada yang tidak diharapkan bisa di exclude, dipilih dipilih elemennya, terus di exclude, gitu misalkan itu. Nah, yang lain sama aja untuk save reportnya dan lain-lain sama dengan yang sebelumnya point ID dan mapping ya sama aja. Tinggal ini diaktifkan semua, setelah itu di save as. Nah, untuk tampilan ini bisa dengan stakeholder atau vertical table itu ada angkanya. Angka Lalu diekspor ya. Diekspor ke dalam Excel misalnya ya. ESMA tadi ya. Suara Mbak Yeni sudah hilang. Itu angkanya muncul. Mbak Yeni, suaranya hilang. Suaranya.
Tapi berarti bukan line itu bukan yang dari line garis pertama sampai garis akhir, bukan berarti ya. Tapi dari satu garis itu mana yang tinggi gitu berarti ya. Dari grafik kelihatan di posisi. Halo. Iya, halo Mbak. Sekarang Ibu. Ya. Ternyata yang halo. Halo. Ya Mbak Yeni. Berarti Maaf, ya. Mbak Yeni di garis tadi itu berarti bukan garis ini paling tinggi, bukan berarti ya? Bukan. Jadi garis Misalnya kan kita kan ada garis seperti ini tadi nih. Jadi bukan yang di sini, grafik yang di sini, bukan ya? bukan. Grafik yang di tengah. Nah, yang ini tuh garis yang ujung, bukan ya? Bukan. Jadi garis ini adalah menunjukkan elemen yang ada pada garis kita garis tadi. Yang merah apa menunjukkan oksigen. Jadi ada informasi di sebelah kanannya. Yang hijau apa adalah Al. Terus ada hijau beda, sedikit berbeda warnanya, itu adalah Fe gitu. Kan sama poin kan berarti sama aja ya. Kalau poin bentuknya kan area gitu ya. Iya, jadi kalau line scan itu kumpulan dari titik-titik-titik gitu. Jadi semua jadi membentuk garis. Kalau ini garis, kalau ini area, tapi ketika hasilnya bukan berarti yang ujung sini adalah ini, bukan, tapi yang tertinggi di garis ini, yang tertinggi ini, gitu ya? Iya, Gitu ya? iya. Nanti untuk reportnya itu seperti ini. Yang merah itu apa? Ada informasinya per garis. Ini area yang kita analisa dengan line scan. Ya, ini terus dia ini diluruskan lagi dan ini menyesuaikan dengan spektrum di bawah. Jadi mulai dari sini sampai sini informasinya ada unsur O, Al, Fe, dan itu warna masing-masing ini adalah menunjukkan elemen yang terkandung sepanjang garis ini. Nah ini Mbak Yeni, misalnya yang di daerah sini ya, itu apakah yang di daerah sini? Maksudnya? Garis, ini kan ada garis di tengah sini. Apakah itu adalah area yang di sini? Iya, iya betul. Oh gitu ya? Ya, dia sesuai dengan yang gambar yang kita scan, dia dominannya di mana, nanti dia akan tinggi gitu. Puncak dari garisnya itu. Baik, waktu sudah jam 12 ya, jadi kita mungkin mencoba untuk konsisten ya. Ipeh, ya kawan lainnya bagaimana nih? Bagaimana Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada pertanyaan kah? Ya nanti Sebenarnya saya pengen kita ini coba ada sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita video call ya Mbak Yeni. Iya bisa. Ibu-ibu nanti tanyanya ke Bu Ipeh aja Mbak Yeni. Oh iya. Mbak Yeni nanti dikirim itunya Mbak Yeni ya, apa namanya, kayak instruksinya sedikit ya ke kami ya, karena banyak yang kelewatan. Oh iya Pak. Ya, oke, ya, makasih. Kalau misalnya ada modul sedikit secara garis besar saja gitu, jadi nanti bisa selain nonton video, nanti kita juga ada apa ya, tulisannya gitu ya, kalau memang Iya. bisa. Ya, nanti komunikasi dengan Mbak Vita aja kan ya untuk modul tambahannya. Oh ya. Bapak Ibu sekalian, waktu sudah jam 12, jadi kesepakatan kita hari ini hanya 2 jam saja. Ini sebenarnya ada penutupan dan pemberian sertifikat. Jadi sertifikat akan kita berikan kepada Pak Agus. Nah, Pak Agus kira ada di sana, Mbak Yeni, atau gimana? Pak Agus. Ada Bu, sebentar. Ini kameranya bisa dilihat. Mungkin nanti kita minta siapa ini? Pak Sekjur. Pak Sekjur ada ya di ruangan ya? Pak Kajur nampaknya. Pak Sekjur? Oh, ada. Iya. Ini orang. Coba kita panggil Pak Sekjur dulu. Line scan aja tadi ya Mbak Yeni, yang saya nggak Ya, kurangan line scan. Tapi prosesnya sebenarnya sama saja dengan yang mapping ataupun point ID. Tapi gambaran udah dapat nih. Kalau udah dapat ini saya coba terus nih. Ya, bisa.
sebenarnya line scan itu adalah kumpulan dari poin-poin ID jadi membentuk garis. Nah, itu makanya ada kayak CPS, PS panjangnya. Oh, ya. Ini ada Pak Agusnya, Ibu silakan. Ya. Oh. Ya, ini ada pemberian sertifikat. Mungkin kita minta kepada Ketua Panitia saja. Ini nampaknya sedang pada berhalangan. Ketua Panitia kita adalah Pak Fauji. Pak Fauji, silahkan ini diberikan sertifikat secara simbolis. Simbolis ya. Okay. Kepada Pak Agus. Silahkan Pak Fauji. Ya. Ya. Di unmute dulu Pak Fauji, masih dikunci suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sangat kepada Bapak Agus dan tim dari ITCMM ya, yang telah banyak membantu kami dalam kegiatan ini. Itulah saya kira yang kami sangat berharap bahwa kegiatan kerjasama ini bisa berlanjut, dan kalaulah proyek kami nanti bisa berterusan, mungkin kami yang akan berkunjung ke institusi Bapak. Mudah-mudahan Pak ya. Ya, Pak. Jadi saya kira karena Bapak Mursal sebagai ketua jurusan sedang ada kegiatan yang lain, mewakili Pak Kajur, kami serahkan sertifikat kegiatan ini untuk Bapak Agus Purwanto PSD sebagai narasumber pada kegiatan kami untuk III karakterisasi SEM dan ITS. Demikian Pak, mohon diterima sertifikatnya. Ya. Terima kasih. Ya, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya dan juga sertifikatnya. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut untuk kerjasama yang produktif. Amin. Salaman Pak Wiji, salaman. Ya. Kita beri applause secara virtual. Oke, terima kasih Pak Fauji dan Pak Agus dan Mbak Yeni. Jadi kegiatan ini mungkin secara resmi akan ditutup ya. Mungkin kita minta Pak Edo ada di ruangan. Nampaknya juga kajurnya safe juga. Mbak Yeni, Mbak Vitanya mana? Mbak Vita ya. Gimana Pak Is? Kalian. Dulu untuk. Terima kasih. Iya Mbak Vita. Salam kenal semua. Gimana Pak Is? Ya sama Pak itu sekalian foto kan Bu, rame-rame. Foto bersama. Oh ya, foto. Ini nampaknya orangnya pun sudah meninggalkan ruangan. Nah, kita foto dengan Agus juga. Agus ada tamu, kebetulan ada tamu. Oh, ada tamu. Ya, apa? 1, 2, 3, cheese. Oke, saya save dulu. Muncul 2 ya. Oke.